Pancasila. Satu. Satu. Apa satu? Peradaban. Yunani kuno. Yunani kuno adalah zaman Yunani Arkais, abad ke-8 sampai abad ke-6 1000 Masehi, sampai berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya pada zaman Yunani klasik, abad ke-5 sampai abad ke-4 1000 Masehi. Di Yunani ada 3 polis besar, yaitu Athena, Sparta, dan Thebe. Bangsa Yunani sulit bersatu karena antar polis saling memperebutkan puncak kekuasaan. Kita masuk ke sistem sosial. Ada 4 kelas sosial utama masyarakat Athena. Yang pertama, kelas tertinggi dari orang-orang yang lahir di Athena, yang hanya terdiri dari kaum laki-laki saja. Kelas kedua, perempuan setempat. Di kelas ketiga, seorang pedagang. Kelas keempat, kelas paling rendah adalah budak. Sistem politik dan pemerintahan. Yunani memiliki berbagai bentuk pemerintahan, seperti demokrasi langsung di Athena dan oligarki di Sparta. Sistem ini memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Sistem ekonomi Yunani kuno. Mata pencaharian Yunani adalah perdagangan, khususnya dari hasil laut. Orang Yunani kuno mempunyai hobi melaut. Peninggalan. Yunani kuno memberikan warisan besar dalam bidang filsafat, Socrates, Plato, Aristoteles. Dalam seni, patung, arsitektur, Parthenon. Dan ilmu pengetahuan, Euclid, Archimedes, yang mempengaruhi peradaban barat hingga kini. Selanjutnya, kita masuk ke para pemikiran-pemikiran. Pemikiran para tokoh seperti Paulo Freire, Karl Marx, Max Weber, Adam Smith, dan Hannah Arendt menawarkan perspektif yang beragam tentang masyarakat, ekonomi, kekuasaan, dan pendidikan. Berikut adalah gambaran umum pemikiran mereka. Paulo Freire menekankan pendidikan yang bersifat dialogis dan partisipatif. Ia menentang model banking, di mana guru hanya memberi informasi dan mendorong pengembangan kesadaran kritis untuk mengubah realitas sosial. Pendidikan menurut Freire bertujuan memberdayakan peserta didik dan menciptakan keadilan sosial. Karl Marx berpendapat bahwa sejarah adalah perjuangan antara kelas-kelas sosial, terutama antara kapitalis pemilik modal dan proletariat pekerja. Ia percaya kapitalisme menciptakan ketimpangan dan revolusi oleh kelas pekerja akan menggulingkan sistem tersebut untuk membangun masyarakat tanpa kelas, yaitu komunisme. Max Weber menekankan hubungan antara budaya, agama, dan ekonomi, khususnya bagaimana etika Protestan mendukung perkembangan kapitalisme. Ia juga mengembangkan konsep rasionalisasi dan birokratisasi dalam masyarakat modern, serta pentingnya pemahaman subjektif dalam tindakan sosial. Adam Smith adalah ekonom yang mengemukakan teori pasar bebas, di mana individu mengejar keuntungan pribadi melalui tangan tak terlihat yang memajukan kesejahteraan umum. Ia juga menekankan pentingnya pembagian kerja dan persaingan untuk efisiensi ekonomi. Pemikirannya mendasari ekonomi pasar modern. Hannah Arendt adalah filsuf politik yang fokus pada kebebasan, kekuasaan, dan totalitarianisme. Ia membedakan antara kekuasaan yang bergantung pada kerjasama dan kekerasan yang bersifat paksa. Arendt menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam politik sebagai bentuk kebebasan sejati, serta mengkritik rezim totaliter yang menghilangkan kebebasan individu. Jadi kesimpulannya, pemikiran mereka membahas hubungan antara individu, kekuasaan, ekonomi, dan kebebasan dalam bermasyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih.